Kita semua tahu Apple dari panggung-panggung peluncuran produknya yang gemerlap kan? Tapi di balik semua itu ada sebuah dokumen yang jauh lebih jujur. Dokumen formal yang diwajibkan hukum yang menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Ini bukan materi marketing yang penuh janji-janji manis. Ini adalah pengakuan wajib yang super detail tentang bisnis, keuangan, dan ini yang paling penting, semua resiko yang mereka hadapi. Disinilah Apple nggak bisa sembunyi di balik iklan yang keren. Nah, lihat kan, kalimat membukanya aja langsung peringatan hukum yang serius kayak gini. Ini semacam sinyal, oke? Sekarang kita serius. Kita akan melihat versi Apple yang apa adanya tanpa filter sama sekali. Oke, mari kita mulai bedah dokumen ini. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana sih Apple menceritakan bisnisnya sendiri di laporan resmi ini? Ini dia deskripsi mereka. Terdengar sederhana kan? Cuma merancang, memproduksi, dan memasarkan. Tapi di balik kalimat simpel ini ada kekuatan sekitar 166.000 karyawan tetap. Sebuah operasi yang skalanya luar biasa besar. Sekarang, ayo kita bongkar satu persatu kerajaan produk mereka. Kita akan lihat apa aja sih produk dan layanan yang jadi pilar kerajaan global Apple ini. Tentu saja, kita harus mulai dari sang bintang utama, iPhone. Produk yang mengubah segalanya dan sampai detik ini masih jadi jantung dari seluruh bisnis mereka. Lalu ada lini Mac. Ini adalah produk warisan mereka, komputer pribadi yang bisa dibilang jadi cikal bakal Apple. Dari sinilah semuanya berawal. Dan sampai sekarang, Mac tepat jadi bagian yang super krusial di ekosistem mereka. Selanjutnya, kita punya keluarga iPad. Perangkat yang menciptakan kategorinya sendiri kan, di antara ponsel dan laptop. Ini adalah bagian penting lainnya dalam barisan perangkat keras mereka yang terus bertambah. Nah, kategori yang satu ini isinya rame banget. Ada apa saja? Mulai dari yang nempel di pergelangan tangan, di telinga, yang ada di ruang tamu, sampai yang nempel di wajah kita dengan Apple Vision Pro. Dan di luar semua barang fisik tadi, ada bisnis layanan yang gedenya bukan main dan terus tumbuh. Ini adalah mesin pendorong pertumbuhan mereka yang lain. Dan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, ini mungkin bagian terpenting dari masa depan Apple. Nah, ini dia. Angka-angka ini cerita banyak. iPhone jelas masih jadi raja, lebih dari separuh total penjualan. Tapi lihat posisi kedua, layanan atau services. Porsinya itu lebih besar dari Mac, iPad, dan wearables kalau digabung. Ini pertanda yang sangat signifikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Setiap laporan 10K punya bagian faktor resiko. Disinilah perusahaan secara hukum wajib ngasih tahu investor tentang semua hal yang berpotensi jadi masalah. Ini adalah daftar ketakutan mereka terbesar, dengan kata-kata mereka sendiri. Pertanyaannya jadi gini kan? Apa sih yang bikin para petinggi di Cupertino nggak bisa tidur nyenyak? Apa yang mungkin bisa mengancam raksasa senilai lebih dari 3 triliun dolar ini? Ini dia rangkumannya. Daftarnya panjang. Ekonomi global, politik dan perang dagang, kompetisi yang sengit, rantai pasokan yang bisa kacau, tuntutan hukum, dan orang-orang yang meniru ide mereka. Coba kita bedah beberapa. Soal persaingan, ini yang mereka bilang. Mereka khawatir sama perusahaan yang mainnya bukan lewat inovasi, tapi lewat banting harga, meniru produk mereka, dan terang-terangan melanggar hak kekayaan intelektual. Kutipan ini dengan jelas menggambarkan betapa globalnya mereka. Sukses mereka sangat bergantung pada stabilitas dunia. Peristiwa politik, sengketa dagang, bahkan bencana alam bisa langsung mengganggu operasi mereka. Nah, ini salah satu kelemahan terbesar mereka. Mereka mengakui kalau mereka sangat bergantung pada segelintir mitra, yang sebagian besar ada di Asia, untuk merakit hampir semua perangkat keras mereka. Kalau terjadi sesuatu pada salah satu mitra itu, produksi bisa berhenti total. Lalu ada urusan hukum. Mereka sedang berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia. Ada Departemen Kehakiman Amerika, ada Epic Games, ada Komisi Eropa. Semuanya menuduh mereka melakukan praktek anti persaingan. Tekanan datang dari segala arah. Oke, mari kita beralih ke bagian keuangan dan lihat gimana semua ini nyambung. Beberapa angka kunci bisa menceritakan banyak hal tentang skala Apple dan apa yang jadi prioritas mereka. Pertama-tama, coba kita resapi angka ini. Lebih dari 416 miliar dolar dalam penjualan selama 1 tahun. Skalanya hampir nggak terbayangkan. Jadi, kemana uang sebanyak itu lari? Sebagian besar, lebih dari 34 miliar dolar, diinvestasikan kembali ke riset dan pengembangan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun menghadapi semua risiko, mereka percaya kelangsungan hidup mereka bergantung pada inovasi tanpa henti. Nah, ini poin yang sangat krusial.
Lihat seberapa menguntungkan setiap bagian bisnis mereka. Untuk setiap dolar dari penjualan hardware, mereka dapat untung sekitar 37 sen. Tapi untuk setiap dolar dari layanan, mereka dapat untung lebih dari 75 sen. Layanannya lebih dari 2 kali lipat lebih profitabel. Inilah sebabnya divisi ini sangat penting untuk masa depan mereka. Jadi, yuk kita rangkum semuanya. Gambaran besar apa yang dilukiskan oleh dokumen resmi ini? Ini adalah gambaran tentang sebuah raksasa global, sebuah kerajaan yang sedang mencoba menavigasi dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Apple membangun kerajaannya dengan menciptakan masa depan. Tapi pengakuan resmi mereka sendiri mengungkap sebuah masa depan di mana mereka diserang oleh para peniru, para regulator, dan ketidakstabilan global. Pertanyaannya adalah, apakah inovasi yang telah membawa mereka sampai sejauh ini akan cukup untuk menyelamatkan mereka?